سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan Jumat yang pertama di bulan Rajab, sekaligus sebagai Jumat yang pertama di bulan Januari di tahun 2025 Masehi ataupun Miladiah. Sebutan-sebutan waktu untuk mengingatkan kita bahwa kita masih berada di dalam dimensi yang sama, dibatasi oleh ruang dan waktu. Seberapa besar pun keinginan dan cita-cita, bila tidak pernah dipersiapkan kaderisasi dan keberlanjutan, sustainable ataupun kontinuitas, maka cita-cita tersebut akan kita bawa ke dalam kuburan. Tidak ada lagi yang melanjutkan. Maka luar biasa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, beliau sadar bahwa dakwah Islam itu tidak cukup dalam fase hanya 23 tahun. Tidak cukup hanya beliau sebagai role model. Maka beliau menyampaikan, "Wa may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang berumur panjang masih hidup setelah aku mati, pasti dia akan melihat khilafiyah yang banyak sekali. Ikhtilafan katsira. Karena itu adalah fitrah manusia. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk seragam. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu mau, wahai Muhammad, dia akan ciptakan manusia itu satu golongan saja. Sangat mungkin, karena Allah sudah menciptakan malaikat satu golongan saja, semuanya taat kepada Allah. Tapi manusia, wala yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berbeda-beda. Mulai dari jenis kelamin, ada Adam, Hawa, laki-laki dan perempuan. Kemudian sampai kepada suku, kepada bangsa, kepada suku. Di dalam beriman, ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman berbeda-beda lagi, ada yang taat, ada yang tidak. Yang taat berbeda-beda lagi, ada perbedaan mazhab. Dalam satu mazhab berbeda-beda lagi ijtihad. Ada banyak perbedaan. Dan semua perbedaan tersebut sunnatullah. Allah hanya ingin kita mencari yang terbaik. Maka apa petunjuk Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ketika kalian melihat segala bentuk perbedaan dan khilafiyah tersebut, berpegang teguhlah kepada sunnahku. Oke, sudah selesai. Tapi Nabi lanjutkan, wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Ingat, ketika Nabi menyampaikan hadis ini belum disebutkan dan belum ada dalam sejarah siapa khulafaur rasyidin. Karena mereka wujud setelah Rasulullah wafat. Barulah waktu berjalan membuktikan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Sudah selesai. Konon sebagian ulama menambahkan urutan yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, seorang yang hidup di zaman Bani Umayyah yang terkenal korup. Tapi beliau keluar dari kondisi normal sebuah monarki
Beliau bukan anak raja. Beliau bukan anak laki-laki seorang khalifah. Beliau hanya seorang menantu dari khalifah. Tapi pertanyaannya, apakah Umar bin Abdul Aziz tidak berharap jabatan? Dalam sebuah riwayat, beliau menyampaikan pesan kepada budaknya yang laki-laki, semacam ajudan khusus beliau. Tolong belikan selembar baju untukku yang harganya tidak lebih daripada 2 dirham. Mungkin 2 dirham saat itu 1 dinar 10 dirham, 1 dinar itu 1 mayam setengah. Mungkin nominalnya sekitar 6 juta sekarang. 2 dirham itu sekitar 1.200.000. Kaget budaknya. Wahai Amirul Mukminin, saya sudah mendampingi Anda sejak Anda masih bujang belum berkeluarga. Dan dulunya, sebelum Anda menjabat khalifah, Anda minta kepada saya untuk membeli baju yang harganya tidak boleh kurang daripada 2 dinar. 10 kali lipat dari yang sekarang. Tapi kenapa sejak Anda menjabat khalifah tiba-tiba selera berpakaian Anda sangat rendah? Tidak boleh lebih daripada 2 dirham. Dengan tersenyum Umar bin Abdul Aziz menjawab, Kuntu rajulan tawwakan. Saya adalah seorang pria yang ambisius. Saya seorang pria yang penuh ambisi dan keinginan. Dan Allah kabulkan semua ambisi saya. Dulu ketika masih lajang, saya berambisi mudah-mudahan saya berjodoh dengan anak paman saya yang ayahnya seorang khalifah. Allah jodohkan saya dengan Fatimah binti Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Setelah jadi menantu khalifah, muncul ambisi yang kedua, agar aku dilantik menjadi khalifah. Dan ini sebuah hal yang anomali dalam sebuah monarki. Tidak mungkin seorang raja akan wariskan kekuasaan kepada menantu saat ia punya anak laki-laki. Allah kabulkan cita-citaku yang kedua. Walaupun mertuaku punya anak laki-laki Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik bin Marwan, saya tetap dinikahkan, saya tetap dilantik sebagai raja. Setelah saya menjadi khalifah, semua hajat saya terpenuhi. Tinggal satu lagi keinginan saya. Saya berambisi untuk menjadi ahli surga. Maka aku berharap menjadi bahagian darinya. Maka aku turunkan selera duniaku agar Allah tingkatkan derajat akhiratku. Maka beliau tinggalkan. Maka jangan katakan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak berharap menjadi khalifah. Tapi beliau sadar setelah menjadi khalifah itu adalah tanggung jawab, bukan sebuah kebanggaan dan bukan sebuah kemewahan. Menjadi serana. Tapi sayangnya, setelah waktu berlalu dan berjalan, pemahaman dan panduan kita tentang agama dan Islam ini menjadi sempit. Kita berharap masyarakat ini menjadi masyarakat yang berwirausaha. Tetapi cara kita memperlakukan mereka sangat tidak sepadan. Coba perhatikan dalam keseharian kita. Berapa kali kita pernah melihat bahwa ada seorang anak muda yang buka tempat usaha, apakah peternakan ayam, apakah kios untuk berjualan, yang anak muda ini dipesiju oleh masyarakat karena Anda sudah berwirausaha? Tidak. Yang dipesiju selalu yang mendapatkan gaji. Apakah jadi PNS, jadi ASN, jadi honorer, jadi kontrak. Begitu diterima langsung dipesiju. Saya belum pernah melihat di masyarakat ini ada seorang yang memulai wirausaha dipesiju. Apa? Mereka tidak pernah diapresiasi. Kita hanya mengapresiasi orang yang dapat gaji. Kita selalu berbicara tentang kewirausahaan, tetapi tidak pernah mengapresiasi mereka. Ini contoh kecil. Maka ketika masuk ke dalam ruang ibadah, sekarang kita persempit makna ibadah hanya ibadah mahdhah. Kita lebih mengapresiasi orang yang meninggal sedang duduk i'tikaf di dalam masjid daripada orang yang sedang menggerakkan bisnis mencari nafkah. Tidak ada ibadah yang wajib di dalam masjid selain daripada sholat Jumat. Sholat fardu 5 waktu bisa di mana saja. Ingin fadilah 27 derajat, bukan masjid tempatnya, tapi berjamaah prakteknya. Dimanapun kita sholat berjamaah dapat fadilah 27. Ngapain ke masjid kalau sholatnya sendiri? Banyak orang yang datang ke masjid sholatnya berjamaah, tapi belum tentu mereka dihitung sebagai orang yang berjamaah. Karena safnya tidak rapi, tidak rapat, aturan-aturan berjamaahnya tidak terpenuhi. Coba pertanyakan kembali.
Betapa banyak di antara kita yang datang ke masjid dan kita menggerutu. Kita kesal ketika orang-orang yang hadir ternyata tidak menjaga adab jemaah. Mulai dari bau mulutnya, bau badannya, bau pakaiannya. Padahal Nabi sudah mengingatkan, la yaqrubanna masajidana hadza al-khuluful fam. Jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami ini orang-orang yang mulutnya bau. Hadis ini dipahami oleh para ulama, orang-orang tertentu yang mulutnya bau tidak bisa dihilangkan dengan kumur-kumur dengan sikat gigi, makruh menghadiri salat berjamaah sekalipun terpaksa salat sendiri. Kenapa? Untuk kenyamanan berjamaah. Kita ada yang saking semangatnya salat subuh berjamaah tidak sempat kumur-kumur langsung takbiratul ihram. Hanya berharap fadilah 27 dengan mengabaikan 27 orang kiri dan kanan kita batal salatnya. Kita apresiasi orang yang hanya ibadah mahdah duduk dalam masjid beriktikaf. Kita lupa mengapresiasi orang yang sedang beribadah mencari nafkah. Maka ibadah di dalam agama dibagi-bagi. Ibadahnya seorang pedagang, apa kata Nabi? At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur, yang amanah. Apa yang terjadi? Nanti di akhirat dia akan bergabung dalam barisan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Yang diapresiasi pada pedagang bukan salat sunnatnya, bukan sedekahnya. Yang diapresiasi adalah sikap jujurnya di dalam berbisnis. Ketika Islam mengapresiasi para pemimpin, apa kata Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di akhirat nanti Allah berikan naungan khusus yang tidak ada pilihan yang lain, tidak ada naungan yang lain. Dari 7 golongan ini siapa yang pertama Nabi sebutkan? Bukan orang alim yang mendakwahkan ilmu kemana-mana, bukan orang kaya yang menyumbangkan hartanya setiap hari kepada siapa saja, bukan anak-anak muda yang rajin dan taat beribadat beriktikaf di dalam masjid. Bukan. Siapa yang pertama diapresiasi? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau paham bahwa beribadah memikirkan nasib rakyat lebih utama dan penting daripada sekedar salat sunat berjamaah. Maka silakan baca dalam sejarah. Berapa kali Sayyidina Umar pernah salat tarawih. Jangankan sebagai imam, bahkan tidak pula sebagai makmum. Jangankan untuk salat tarawih yang durasi waktunya panjang. Bahkan sekedar kumandang azan saja beliau sungkan. Padahal beliau tahu bahwa fadilah azan itu sangat besar. Maka beliau katakan, laulal khilafatu la azintu. Kalaulah bukan karena disibukkan oleh jabatan sebagai khalifah, saya memilih untuk kumandangkan azan. Tapi kita tidak merasa bahwa menjadi pemimpin adalah ibadah. Masyarakat tidak mengapresiasi orang yang bergerak sebagai pemimpin adalah ibadah. Pemimpin tidak harus presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kepala rumah tangga adalah juga pemimpin. Dia tidak sempat mengerjakan salat sunat karena sibuk membimbing istrinya agar keluar rumah dalam keadaan menutup aurat. Dia tidak sempat salat tarawih untuk memastikan bahwa anak-anaknya tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Ibadahnya lebih utama daripada kita yang sibuk beriktikaf di masjid. Tapi apalah curnya? Yang paling diapresiasi adalah yang meninggal sedang iktikaf di masjid. Oke, silakan. Tapi yang kita sayangkan tidak pernah ada apresiasi untuk orang yang meninggal ketika sedang mencari nafkah. Ada seorang tua, lanjut usia, masih punya istri, tanggung jawab yang harus dinafkahi. Karena sadar tanggung jawab ini, dia keluar di pagi hari mendorong sepedanya. Dia gantungkan keranjang, raga, dia bawa beberapa sisir pisang untuk dijual. Sedang nyebrang jalan, tiba-tiba kecelakaan terjadi. Beliau ditabrak, meninggal dunia. Apakah ada yang apresiasi? Luar biasa Bapak Fulan meninggal dunia sedang mencari nafkah. Enggak, dicemooh. Dalam bahasa Aceh mungkin keluar ungkapan, patuha pubut melika-lika berjalan. Bukan ibadah. Sudah tua-tua begini masih aja sibuk jalan-jalan. Padahal beliau meninggal sedang mencari nafkah yang wajib. Orang yang meninggal sedang mencari nafkah yang halal, Allah berikan pangkat syahid. Orang yang meninggal sedang mengkaji ilmu, Allah berikan pangkat syahid. Maka tantangan saya, silahkan cari dalam sejarah siapa di antara para nabi yang meninggal dunia sedang sholat, sedang sujud.
Nggak ada. Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal dalam keadaan sujud. Silahkan cari dalam sejarah siapa orang alim yang mu'tabar yang meninggal sedang sujud. Nggak ada. Bahkan Sultanul Aulia Syekh Abu Yazid Al-Bustami diabadikan di dalam Nadam, al-mutawaffa jalisan muraqiba muntadiran min rabbihi mawahiba. Beliau sedang meninggal dunia dalam keadaan sedang duduk muraqabah, menanti-nanti dari Tuhannya pemberian dan hadiah. Gak ada yang meninggal sedang sujud kecuali Mbah Marijan. Tapi kita apresiasi orang meninggal sujud, oke silahkan. Tapi kita lupa mengapresiasi orang yang meninggal dunia sedang menuntut ilmu. Kita lupa mengapresiasi orang meninggal dunia sedang mencari nafkah. Kita lupa mengapresiasi orang yang meninggal ketika sedang memerintah memikirkan nasib rakyat. Maka sekarang keluar isu menjelang bulan Ramadan. Pemerintah dari pusat ingin liburkan sekolah di bulan Ramadan agar anak-anak fokus ibadah. Pertanyaannya, ibadah apa lagi selain daripada belajar dan menuntut ilmu? Bukankah Imam Syafi'i katakan, sungguh aku lebih apresiasi seorang yang duduk dalam majelis ilmu daripada orang yang salat sunat 1000 rakaat. Kita liburkan agar mereka dididik di rumah oleh orang tuanya. Setelah kita sibukkan orang tuanya untuk bekerja dari jam 7.30 pagi sampai jam 5 sore. Orang tua mana lagi yang sempat mendidik anak-anaknya? Kami di pesantren, kerisauan terbesar adalah ketika satu hari saja anak-anak tidak sibuk belajar. Maka malam mereka punya waktu panjang untuk begadang dan melakukan banyak kerusakan. Tapi ketika sepanjang hari di dayah di pesantren kami sibukkan dengan aktivitas belajar dan aktivitas fisik, malam kami suruh keluar, mereka menolak. Karena tuntutan badannya adalah istirahat dan tidur. Kita rusak suasana bulan Ramadan. Kita tidak pernah berpikir dan menimbang bahwa orang yang berdagang di bulan Ramadan juga beribadah. Kalau memang sepakat libur, liburkan semuanya. Biar kita fokus ibadah saja. Ibadah yang kita maksud adalah naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kita lupa bahwa orang yang bekerja datang ke kantor mencari nafkah yang halal juga sedang beribadah. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada penyempitan makna Islam dan ibadah di tengah-tengah masyarakat. Yang paling penting adalah perbuatan itu benar sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya, dan ada niat yang baik. Tidak cukup niat baik saja kalau perbuatannya salah. Dan tidak cukup perbuatan benar saja bila niatnya tidak ada. Bahkan salat yang sebentar lagi akan kita tunaikan, kalau tidak ada niat, tidak ada pahalanya. Dan yang mengetahui tentang niat hanya Allah dan yang bersangkutan saja. Maka oleh karena itu kita sangat berharap bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan haram, adalah bulan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan. Dan kita sangat berharap begitu Ramadan datang, semangat kita beribadah semakin tinggi. Tapi ingat, bukan hanya tarawih satu-satunya ibadah di bulan Ramadan. Mencari nafkah juga ibadah, mengajar juga ibadah, belajar juga ibadah. Maka Nabi tidak mengkhususkan ketika sholat tarawih untuk meliburkan semua kegiatan, tapi tetap mereka beribadah. Maka mudah-mudahan itu menjadi panduan bagi kita. Dan ingat bahwa sebagai seorang muslim kita sudah diwariskan sebuah peraturan dasar oleh Nabi untuk menjadi seorang yang taat, bukan dengan menyibukkan diri mengerjakan yang sunat, tapi untuk menjadi seorang yang taat Nabi hanya minta satu perkara. Apa? Dalam hadis riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi, ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang haram, niscaya saat itu engkau menjadi orang yang paling rajin beribadah. Tapi sayangnya hari ini kesibukan kita selalu tentang yang sunat-sunat. Saya sangat sering mendengar guru-guru dan ustadz-ustadz kita meributkan, nyinyir terhadap orang-orang yang ketika azan berkumandang tidak segera datang ke masjid untuk sholat. Bagus. Tetapi pertanyaannya, kalau dia tidak segera datang ke masjid untuk sholat, berdosakah dia? Tidak. Yang penting sebelum keluar waktu dia sudah sholat. Itu minimal. Bagus mengajak sholat di awal waktu. Tapi yang kita sedihkan ketika ada perbandingan. Saya belum melihat ada ustadz-ustadz yang meributkan ketika di depan matanya ada orang yang melanggar syariat, bercelana pendek dan terbuka aurat. Siapapun sepakat itu berdosa. Untuk hal-hal yang berdosa kita diam, tapi untuk yang tidak berdosa tiba-tiba mulut kita menjadi cerewet.
Maka semangat amar ma'ruf kita hanya sebatas amar ma'ruf, tapi belum sampai kepada nahi mungkar. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat dengan satu hal saja: tinggalkan yang haram-haram sebelum terlalu sibuk memikirkan yang sunat-sunat. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'ar raki'u wa sajad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wal qail fi ayatin ukhra: wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil amwatil mu'minin waj'alhum fi alhadihim mutmainnin. Allahumma aslih wulata umurina wahdihim ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda wal munafiqina a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina al mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makanin fi ardika ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa wahid sufufahum wa saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wa afrighis sabra ala qulubihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.